teman-teman yang UTBK itu yang nunggu dari tahun sebelumnya. Teman-teman nggak bersaing dengan teman-teman satu angkatannya, melainkan dengan teman-teman kelas 12 sekarang yang mau lanjut ke perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Aku mau kasih kayak fondasi semangat buat teman-teman di video ini, karena teman-teman akan mencari informasi, teman-teman akan mendaftar, teman-teman akan melalui proses seleksinya sampai pada tahap pengumuman hingga menjadi mahasiswa baru di perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini. Dan aku rasa video ini cukup memberi semangat ya, bakal insya Allah semoga teman-teman bisa terbantu, terdorong untuk lanjut ke perguruan tingginya. Stay tune. Pada video ini ada beberapa hal yang akan aku sampaikan kepada teman-teman calon mahasiswa baru tahun 2025. Ya, Kak, bentar lagi dong. Iya, bentar lagi banget 2025. Ada yang anggapnya bentar lagi, ada yang anggapnya masih lama karena beberapa bulan lagi. Tapi aku anggapnya bentar lagi karena 2 bulan lagi itu 2024 udah lewat gitu ya teman-teman. 2025 udah mau masuk, dan memang ada beberapa hal yang harus teman-teman siapkan untuk lanjut ke perguruan tinggi. Pertama, informasi yang valid. Ya, kebanyakan memang aku dulu di kelas 12 itu bingung mau cari informasi di mana. Satu, cutting gak ada yang mau, ya pokoknya entah akunya atau cuttingnya. Jadi informasi itu sulit aku akses gitu ya, walaupun aku udah HP, ada internet, cuman tempat dari informasi itu di mana. Tapi setelah kebanyakan ya di TikTok di mana-mana gitu ya, aku udah mulai ngeh dan udah mulai sensitif mana informasi yang valid dan mana informasi yang belum valid atau nggak bisa dipertanggungjawabkan informasi itu. Nah, informasi-informasi tersebut teman-teman harus paham betul. Karena kenapa? Karena ada banyak proses masuk di dalamnya. Misalnya jalur SNBP, jalur SNBT, jalur mandiri, atau juga teman-teman mau ke PTKIN, ke UIN, jalur SNBP juga bisa, jalur SPAN PTKIN, jalur UMPTKIN, atau ke Politeknik, itu kan beda-beda lagi. Nah, lalu bagaimana informasi yang valid? Informasi yang valid itu informasi yang dapat dari website akun penyelenggaranya, misalnya SNBP. SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, ini yang ngadain yaitu SNBPPP gitu. Tulisannya kayak gini, dan websitenya itu kayak gini nih. Nih, ini websitenya, teman-teman bisa klik, aku sediain juga di deskripsi video ini teman-teman untuk teman-teman akses. Jadi itu merupakan websitenya. Nah, itu merupakan salah satu website yang harus teman-teman lihat mulai dari jadwalnya serta persyaratannya dan panduan pendaftarannya. Lalu sumber yang kedua adalah dari Instagram official dari penyelenggaranya. Teman-teman bisa lihat dan follow ke sini. Nah, teman-teman bisa ikutin juga konten creator yang memang berkaitan dengan jalur masuk kampus gitu, yang berkaitan memang membahas tentang masuk kampus, membahas tentang mahasiswa, dunia perkuliahan. Bisa teman-teman ikutin juga, cuman memang patokan teman-teman itu di website, karena konten creator juga mendapatkan informasi dari website ataupun informasi yang memang dari hasil pengalaman, berdasarkan pengalaman konten creator tersebut. Kayak gini, aku berbagi pengalaman pada teman-teman pada saat aku mendaftar di 2021 dan 2022. Kedua, tentukan dengan spesifik, teman-teman tuh mau kemana sih, mau ambil jurusan apa, terus nanti mau kerja apa, cita-citanya apa gitu teman-teman. Dan itu memang harus dipikirkan secara spesifik teman-teman itu, karena ya 4 tahun itu lama banget untuk salah jurusan teman-teman. Itu misal nggak lolos di prodi A, ya udah beda dengan SMA, masih bisa daftar di SMA ini, masih bisa daftar di SMA itu. Karena kalau kuliah itu nggak bisa. Satu, dia pendaftarannya terpusat langsung dari penyelenggaranya, dari pemerintah, 1 kali dalam 1 tahun. Kalau teman-teman gagal atau teman-teman lalai terhadap jadwalnya, terpaksa harus tahun depan untuk mendaftar. Dan jatah kita cuma 3 kali. Di tahun pada saat kita lulus, tahun depannya, dan tahun depannya lagi, 3 kali teman-teman. Sebab itu penting teman-teman untuk memperhatikan prodi apa, kampus mana, jalur masuknya apa. Ketiga, itu adalah tentang biaya teman-teman. Tentang biaya perlu teman-teman diskusikan dengan keluarga, dan juga teman-teman pikirkan kira-kira prodi ini membutuhkan biaya yang seberapa, dan apakah mau ambil KIP kuliah atau enggak. Kalau mau ambil KIP kuliah, itu aku tegasin banget di awal, teman-teman harus benar-benar paham terhadap alurnya dan gak ketinggalan informasi, karena banyak banget yang tinggal informasi tentang KIP kuliah teman-teman. Nah, KIP kuliah itu kita daftarnya nggak saat kita udah keterima kampus, tetapi barengan ketika kita daftar kuliah, kita daftar juga KIP kuliahnya. Itu teman-teman. Ketika lolos kampusnya, teman-teman belum tentu lolos KIP kuliah karena ada seleksi lagi di KIP kuliahnya. Tapi ini udah sinkron. Teman-teman terdaftar mahasiswa di perguruan tinggi A misalnya sebagai pelamar KIP kuliah. Kalau teman-teman enggak daftar KIP kuliah, tiba-tiba teman-teman mau daftar ketika udah masuk, itu nggak bisa. Penting banget untuk mempersiapkan plan A, B, C, D sampai dengan Z gitu teman-teman. Karena misal teman-teman di SNBP eligible nih di kampusnya. Oh, aku SNBP jalur prestasi mau ambil Unsri misalnya, itu aku udah bener-bener ya aku eligible 1 di sekolah, rankingnya 1, terus ada cuttingku juga di Unsri, ya kayak udah inilah, pokoknya udah ngerasa aku udah fix nih masuk nih. Tapi kita nggak punya plan B. Nah, aku bakal ngomong di awal harus benar-benar belajar SNBP, walaupun teman-teman eligible sekarang, karena SNBP itu susah teman-teman untuk tesnya gitu.
Aku jujur-jujuran di sini karena memang kita membutuhkan waktu untuk belajar UTBK-nya. Kita nggak bisa kayak UTS kayak mid semester yang belajarnya cuma 1 malam, itu nggak bisa teman-teman, karena tempat duduk itu soal beda dan yang kita pelajari itu nggak ada yang masuk, melainkan yang masuk itu bagaimana cara pengerjaannya. Artinya kita harus memahami dengan cara apa memahaminya, berbanyak latihan, dan latihan tersebut nggak mungkin satu kali latihan langsung oke. Itu karena kita harus menempuh banyak sekali soal-soal sampai dengan soal hotnya teman-teman. Jadi aku saranin buat yang eligible nih, yang udah eligible, ya udah sok belajar aja untuk UTBK gitu, persiapan, karena jaraknya itu SNBT itu lumayan ya sebulanan ya. Tapi teman-teman harus belajar dari sekarang karena udah banyak teman-teman yang UTBK itu yang nunggu dari tahun sebelumnya. Teman-teman nggak bersaing dengan teman-teman satu angkatannya, melainkan dengan 3 angkatan teman-teman bersaing. Ada yang cutting 2000 berapa, cutting 2000 berapa yang ikut juga berjuang. Mereka udah belajar 1 tahun yang lalu, bahkan 2 tahun yang lalu belajarnya. Dan ya masa kita belajar cuma 1 bulan, itu kan kayak bunuh diri aja teman. Itu karena di SNBP itu ya kita lolos atau enggak, kita harus siap antara kita lolos dan enggak. Dan ketika kita enggak lolos, kita udah punya plan B, yaitu untuk daftar SNBP. Apa strateginya? Ya kita belajar UTBK dari sekarang. Jalur masuknya mungkin aku bakal bahas di next video. Semoga fondasi informasi ini bisa teman-teman indahkan, bisa teman-teman share juga ke teman-teman lainnya. Aku harap secara individu teman-teman paham informasinya, alurnya bagaimana. Jangan terlalu banyak diurusin sama orang gitu, diurusin sama orang tua misalnya, sedangkan teman-teman kayak duduk manis gitu. Enggak. Jadi teman-teman harus paham gitu. Kasihan orang tuanya udah capek-capek cari uang kerja dan lain sebagainya, malah juga dituntut untuk cari informasi. Ya walaupun memang mungkin orang tuanya sendiri yang berinisiatif, tapi alangkah lebih baiknya, alangkah lebih oke-nya ketika teman-teman itu sendiri yang mencari informasi dan paham bagaimana alurnya. Karena aku rasa kelas 12 itu udah cukup lumayan ya gitu, sudah paham tentang internet karena informasi itu juga dari internetnya. Dan itu juga ketika kita sendiri yang memahami informasi ini, kita bisa lebih mudah untuk mengambil keputusan kita itu ada di tangan kita. Misal kita bilang ketika misalnya aku nggak lolos di suatu jalur, misal oke, aku masih bisa daftar di jalur ini gitu, nggak kelabakan gitu. Karena apa? Karena kita udah tahu informasi jalur masuk kampusnya gitu teman-teman. Jadi informasinya itu ada dan teman-teman pegang secara individu. Oke teman-teman, jangan lupa like dan subscribe. Semoga video ini membantu dan share juga ke teman-teman lainnya. Jangan pelit ilmu, jangan pelit informasi. Oke teman-teman, bye bye.